Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Pahlawan kita dalam kisah ini adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Tidak banyak para sejarawan yang mengenal secara detail perjalanan hidup Abdullah bin Hudzafah sebagaimana kisah jutaan orang Arab sebelumnya yang tak termaktub dalam sejarah. Namun, agama Islam yang agung telah memberikan kesempatan baginya untuk bertemu dua imperium besar, Kisra Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Abdullah memiliki kisah yang tak akan terlupakan bersama Kisra dan Kaisar yang akan selalu diceritakan dalam sejarah. Kisahnya bersama Kisra dimulai pada tahun 6 Hijriah, saat Rasulullah mengirimkan beberapa orang kepada raja-raja non-Arab mengajak mereka kepada Islam. Rasulullah menilai begitu pentingnya tugas ini. Para utusan itu akan pergi ke tempat yang jauh dan belum pernah mereka kenal. Mereka tidak mengetahui bahasa-bahasa negeri itu dan awam terhadap karakter para rajanya. Mereka akan mengajak para raja itu untuk meninggalkan agama mereka, meninggalkan kewibawaan dan kemegahannya, serta masuk ke dalam agama kaum yang sebelumnya jadi pengikut mereka. Sungguh itu sebuah perjalanan penuh tantangan. Orang yang pergi ke sana bak orang yang hilang dan kembali dari perjalanan itu seperti bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan berkhutbah di depan mereka. Setelah membaca hamdalah dan memuji Allah, Rasulullah bersabda, "Amma ba'du, aku ingin mengirim sebagian kalian kepada raja-raja ajam, maka janganlah kalian saling berselisih tentang diriku sebagaimana Bani Israel berselisih tentang Isa bin Maryam." Para sahabat Rasulullah berkata, "Kami akan menunaikan apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah. Kirimlah kami sesuai dengan yang kau inginkan." 6 orang sahabat terpilih menjadi utusan untuk membawa surat Rasulullah kepada raja-raja non-Arab. Abdullah bin Hudzafah adalah salah seorang dari ke-6 orang tersebut. Ia terpilih untuk menyampaikan surat kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah menyiapkan kendaraannya dan berpamitan dengan istri dan anaknya. Ia harus melakukan perjalanan ke tempat yang ingin ia tuju sendirian. Tak ada yang menyertainya, kecuali Allah. Akhirnya, ia sampai ke negeri Persia dan menyerahkan surat yang ia bawa itu kepada pengawal istana Persia dan menyampaikan begitu pentingnya surat tersebut. Ketika mengetahui itu, Kisra memerintahkan supaya istananya dihias dan mengundang seluruh pejabat tinggi Persia datang ke majelis, kemudian mengizinkan Abdullah bin Hudzafah untuk masuk ke dalam istana raja. Abdullah bin Hudzafah masuk, menemui Raja Persia dengan pakaian biasa yang mencerminkan kesederhanaan orang Badui Arab. Meski demikian, ia tampil dengan kepala tegak. Kewibawaan Islam tampak di antara tulang-tulang rusuknya sebagaimana keagungan iman menyala dari kedalaman hatinya. Ketika Kisra melihat kedatangan Abdullah bin Hudzafah, ia pun menyuruh salah seorang pengawalnya untuk mengambil surat tersebut dari Abdullah. Tetapi Abdullah berkata, "Tidak, Rasulullah menyuruhku untuk menyerahkan surat itu langsung kepadamu, dan aku tak akan menyelisihi perintah Rasulullah." Kisra berkata kepada para pengawalnya, "Biarkan ia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekati Kisra dan menyerahkan surat itu kepadanya. Raja Kisra memanggil seorang penulis dari Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat tersebut dan membacakan kepadanya. Surat itu berbunyi, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra, Raja Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk." Ketika Kisra mendengarkan isi surat yang baru sepenggal itu, berkobar api kemarahan di dadanya. Wajahnya merah padam dan urat lehernya terasa tercekik karena Rasulullah memulai suratnya dengan namanya. Ia menarik surat itu dari tangan penulis tersebut, lalu merobeknya sebelum ia tahu isi sepenuhnya surat itu. Ia menjerit dan berkata, "Layakkah ia menulis seperti itu, padahal dia seorang hambaku?" Kemudian Kisra memerintah agar Abdullah bin Hudzafah diusir dari istana tersebut.
Abdullah bin Huzafah keluar dari majelis Kisra sementara dirinya tidak tahu apa yang akan diterimanya. Apakah ia akan dibunuh atau dibiarkan bebas? Namun, tak lama setelah itu, ia berkata, "Demi Allah, aku tak peduli dalam keadaan apa aku nantinya setelah aku dapat menunaikan perintah Rasulullah." Ia kemudian naik kendaraannya dan meneruskan perjalanan. Ketika kemarahan Kisra telah reda, ia menginginkan agar Abdullah dibawa kembali ke istana, tetapi ia telah pergi. Mereka mencarinya, tetapi tidak mereka temukan jejak Abdullah. Mereka mencarinya di jalan menuju arah negeri Arab, tetapi mereka telah terlambat. Ketika Abdullah datang menemui Nabi, ia menceritakan perihal dirinya dengan Kisra dan dirobeknya surat Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Semoga Allah merobek kerajaannya." Kisra menulis kepada Badzan, gubernur di Yaman, "Kirimkan 2 orang laki-laki yang kuat darimu kepada seorang yang mengaku Nabi di Hijaz itu, dan perintahkan keduanya untuk menemuiku." Maka Bazan mengirimkan 2 orang pilihannya untuk menemui Rasulullah dan menyampaikan surat kepadanya, memerintahkan kepadanya untuk datang bersama 2 utusan itu kepada Kisra tanpa ditunda-tunda. Ia memerintahkan 2 utusan itu untuk mendengarkan kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari banyak informasi tentang dirinya. Kedua orang laki-laki itu segera melanjutkan perjalanan. Hingga ketika sampai daerah Taif, mereka bertemu dengan para pedagang Quraisy. Mereka berdua menanyakan kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Ia sekarang berada di Yastrib." Para pedagang itu kembali ke Mekah dengan gembira. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Quraisy dan berkata, "Berbahagialah Kisra telah mengundang Muhammad dan akan menghentikan kejahatannya." Kedua laki-laki utusan Kisra itu melanjutkan perjalanan ke Madinah dan menyerahkan surat Bazan kepada Rasulullah dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya Raja Kisra menulis kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang akan membawamu menghadapnya. Kami telah datang kepadamu untuk membawamu ikut serta dengan kami. Jika kau menyetujui, kami akan menyampaikan itu kepada Kisra. Semoga bermanfaat dan menyelamatkan dirimu darinya. Dan jika kau membangkang, maka telah kau ketahui kekuatan dan kemampuannya dalam menghancurkanmu dan kaummu." Rasulullah tersenyum dan berkata pada keduanya, "Kembalilah kalian sekarang hari ini, dan kesinilah besok." Pada hari berikutnya mereka menemui Nabi, lalu keduanya berkata, "Apakah engkau siap untuk bersama kami berangkat menemui Kisra?" Nabi berkata pada keduanya, "Kalian berdua tak akan bertemu dengan Kisra setelah hari ini. Allah telah membunuhnya dengan perantara anaknya, Syirawaih, pada malam sekian dan bulan sekian." Wajah kedua utusan itu tampak keheranan. Keduanya berkata, "Apakah engkau tahu apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau menulis itu kepada Bazan?" Rasulullah berkata, "Ya, dan katakan padanya, sesungguhnya agamaku akan sampai kerajaan Kisra. Dan jika engkau masuk Islam, maka akan aku berikan padamu apa yang ada di hadapanmu, dan aku angkat dirimu sebagai raja bagi kaummu." Kedua laki-laki itu meninggalkan Rasulullah, lalu pergi menemui Bazan dan menceritakan kabar tentang dirinya. Bazan berkata, "Jika yang ia ucapkan benar, maka ia seorang nabi, dan apabila tidak, maka kami memiliki sebuah pendapat tentangnya." Tak lama setelah kedatangan utusan itu, datang pula surat dari Syirawaih kepada Bazan yang berbunyi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya karena balas dendam dari kaum kami, tetapi karena ia telah menghalalkan membunuh orang-orang yang mulia dari mereka, menawan wanita-wanita mereka, dan merampas harta mereka. Apabila datang surat ini kepadamu, maka taatlah engkau dan orang yang di sisimu kepadaku." Setelah Bazan membaca surat Syirawaih, ia membuangnya dan menyatakan masuk Islam. Begitu juga para pengikutnya di negeri Yaman, banyak yang masuk Islam. Ini adalah kisah Abdullah bin Huzafah bersama Kisra, Raja Persia. Bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuannya dengan Kaisar terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kisah itu sangat unik. Tahun 19 Hijriah,
Khalifah Umar bin Khattab mengirim tentara yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Huzafa as-Sahmi untuk memerangi Romawi. Telah sampai kepada Kaisar perihal kedatangan tentara Muslim dengan kejujuran iman, kedalaman akidah, dan kerelaan mereka berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Ia memerintahkan untuk membiarkan hidup tawanan Muslim yang tertangkap. Allah menghendaki agar Abdullah bin Huzafah jatuh menjadi tawanan Romawi. Mereka membawanya kepada raja mereka dan berkata, "Ini adalah di antara sahabat Muhammad yang lebih dulu masuk Islam. Ia telah menjadi tawanan kami dan kami bawa kepada engkau." Raja Romawi lama memandangi Abdullah bin Huzafah. Kemudian buru-buru ia berkata kepadanya, "Aku akan menawarkan sesuatu kepadamu." Abdullah berkata, "Apakah itu?" Raja berkata, "Aku menawarkan padamu agar engkau masuk Kristen. Bila engkau setuju, maka akan aku biarkan dirimu dan akan aku muliakan kedudukanmu." Sang tawanan tersebut berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, sesungguhnya kematian lebih aku sukai daripada apa yang kau minta padaku itu." Kaisar berkata, "Aku memandang engkau sebagai seorang laki-laki yang cakap. Jika engkau mau memenuhi apa yang aku tawarkan, maka akan aku sertakan engkau dalam kerajaan dan kekuasaanku." Tawanan yang terbelenggu itu hanya tersenyum dan berkata, "Demi Allah, kalaupun engkau memberikan padaku seluruh yang kau miliki dan dimiliki seluruh orang Arab, supaya aku keluar dari agamaku, niscaya tak akan aku lakukan itu." Kaisar berkata, "Jika demikian, akan kubunuh engkau." Abdullah berkata, "Silakan, lakukan apa yang kau lakukan." Kemudian Kaisar memerintahkan agar Abdullah bin Huzafah disalib. Ia berkata kepada para algojonya, "Lemparlah ia ke depan." Sang Kaisar terus membujuk Abdullah untuk murtad, tetapi ia tetap menolak. Kaisar berkata, "Lemparkan ia kedua kakinya." Kaisar terus membujuk Abdullah untuk meninggalkan agamanya, tetapi ia tetap menolak. Setelah itu, Kaisar menyuruh untuk menghentikan penyiksaan dan memerintah untuk menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian didatangkan panci besar yang ditumpahkan ke dalamnya minyak. Panci tersebut diletakkan di atas api sehingga mendidih. Kaisar memanggil 2 orang tawanan muslimin. Salah satunya dilempar ke dalam panci itu dan hancurlah dagingnya. Tulangnya habis dan tampak telanjang. Kemudian Kaisar menoleh kepada Abdullah bin Huzafah dan mengajaknya masuk Kristen. Tetapi ia lebih menolak daripada sebelumnya. Ketika sang Kaisar sudah putus asa, dia memberi perintah agar Abdullah dilempar ke dalam panci yang telah mendidihkan kedua temannya sebelumnya. Ketika Abdullah menuju panci itu, dia menangis. Para algojo berkata kepada raja mereka, "Ia telah menangis." Ia menyangka Abdullah menangis karena ketakutan. Maka Kaisar berkata, "Kembalikan ia padaku." Ketika Abdullah bin Huzafah berada di depan Kaisar, sekali lagi Kaisar mengajaknya masuk agama Nasrani, tetapi ia menolaknya. Kaisar berkata, "Celaka kau, apa yang menyebabkan dirimu menangis?" Abdullah berkata, "Aku menangis saat aku berada pada diriku. Aku menangis saat aku berkata pada diriku, 'Sekarang kau akan dimasukkan ke dalam panci dan lenyap nyawamu.' Aku ingin seandainya aku memiliki nyawa sejumlah rambutku, sehingga semua nyawa itu dilemparkan ke dalam panci dan mati di jalan Allah." Kaisar berkata, "Apakah engkau mau aku lepaskan dengan catatan engkau mencium kepalaku?" Abdullah berkata, "Termasuk melepas seluruh tawanan muslimin semua?" Kaisar berkata, "Termasuk melepas seluruh tawanan muslimin semua." Abdullah berkata, "Aku berkata pada diriku, salah seorang musuh Allah, jika aku mencium kepalanya, maka ia akan melepaskanku dan melepas seluruh tawanan muslimin. Itu tidak masalah bagiku." Ia kemudian mendekati Kaisar dan menciumnya, maka Kaisar menyuruh agar seluruh tawanan muslimin dikumpulkan dan membebaskan mereka semua. Abdullah bin Huzafah datang kepada Umar bin Khattab dan menceritakan tentang kabar itu. Maka sangat bergembiralah Umar. Ketika Umar melihat seluruh tawanan muslimin, ia mengatakan, menjadi keharusan bagi setiap muslim mencium kepala Abdullah bin Huzafah. Aku yang akan memulai hal itu." Kemudian Umar berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Huzafah as-Sahmi.